Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya kita tambahkan satu dosa besar lagi, yaitu dosa besar ke-36. Ya, ini juga sering terjadi di masyarakat kita, ya, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Ya, mengungkit-ungkit pemberian atau kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain, menyebut-nyebutnya lagi. Ini biasanya dosa lisan, tapi juga bisa dosa tulisan. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi yaitu menyebutkan ayat di surat Al-Baqarah 264. Al-Baqarah ayat 264. Di sini potongan ayat, ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ayat ini kalau kita lihat kelengkapannya, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menggugurkan, menghancurkan pahala sedekah kalian bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adha, dan dengan menyakiti perasaan si penerima sedekah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, yaitu seperti orang yang menyedekahkan hartanya karena ingin dipuji oleh manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya, jadi dalam ayat ini Allah sebutkan, Allah melarang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah tersebut. Ya. Maka di dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwasanya pahala sedekah itu kalau enggak dijaga itu bisa hangus. Pahala sedekah ini kalau tidak dijaga bisa apa? Hangus, bisa hancur, ya. Alias dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Lah kok bisa pahala sedekah itu bisa hangus? Karena yang pertama dengan mengungkit-ungkit. Ya, dengan menyebut-nyebut, dulu kalau kamu enggak saya bantu, mungkin kamu sudah jadi gelandangan misalnya. Dulu kalau kamu enggak saya sekolahkan, mungkin kehidupanmu enggak seenak seperti ini. Dulu kalau kamu enggak saya utangi, mungkin begini-begini. Ini namanya mengungkit-ungkit kebaikan. Ya, mengungkit-ungkit apa? Kebaikan. Ini juga berbahaya. Jadi kata para ulama, ada juga penjelasan, mengungkit-ungkit kebaikan ini bukan hanya dalam masalah sedekah, tapi bisa lebih dari itu. Ya, kebaikan-kebaikan secara umum yang kita lakukan kepada orang lain itu jangan diungkit-ungkit lagi. Dulu kalau kamu enggak saya antar ke rumah sakit, mungkin kamu sudah mati sekarang, kan gitu. Sudah sekarat kan. Sekarat kemudian enggak ada yang nolong. Dulu kamu kalau enggak saya tolong, itu jangan diungkit-ungkit lagi. Ya. Jadi kalau seseorang itu ikhlas dalam membantu saudaranya, ikhlas dalam menolong saudaranya, ya, ikhlas dalam bersedekah, maka keikhlasan ini harus dijaga. Ya, jadi ikhlas itu kan sebelum beramal, ikhlas ketika beramal, dan ikhlas setelah beramal. Ya, jadi kalau kita dulu pernah nolong orang, pernah bantu orang, ya sudah, jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut lagi. Kenapa sih biasanya orang itu mengungkit-ungkit? Kalau terjadi apa? Masalah misalnya, cekcok, kakak sama adik tukaran misalnya. Akhirnya karena tukaran ini ngungkit-ngungkit, dulu kalau kamu enggak saya rawat, enggak saya ngomong, mungkin kamu enggak jadi seperti ini. Ini akhirnya seperti itu. Biasanya kalau dalam hal-hal yang wajar, ya, dalam hal-hal yang enggak ada konflik, enggak ada permusuhan, itu seseorang itu jarang mengungkit-ungkit pemberian, itu jarang. Tapi kalau sudah ada konflik, ada permusuhan, ada emosi, maka
ini akan muncul ya, ini akan muncul. Kalau sudah diungkit-ungkit kebaikan itu, maka wal adza, orang yang diungkit-ungkit orang yang diberikan kebaikan hatinya menjadi apa? Menjadi sakit hati. Ya, akan sakit hati, dia akan marah dan lain sebagainya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala sudah melarang, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Ya. Kemudian di sini ini menunjukkan bahwasanya pahala yang dikumpulkan oleh seseorang itu bisa hancur dan bisa hangus. Ada juga di sana dosa yang kalau dikerjakan itu bisa menghanguskan semua pahala yang dikumpulkan oleh seorang muslim, yaitu dosa syirik. Ya, walau asyraku lahabitu anhum ma sana'u. Kalau mereka berbuat kesyirikan, ya, maka akan dihapuskan apa-apa yang telah mereka kerjakan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka Allah akan menghapuskan seluruh amal perbuatan. Ini yang pertama. Jadi dihapuskannya pahala, dihapuskannya ganjaran ini bisa yang pertama secara keseluruhan. Kalau orang ini jatuh dalam perbuatan syirik dan dia nggak taubat, maka ini bahaya syirik itu seperti itu. Ya, pahala-pahala yang dikumpulkan itu akan jadi hangus kalau orang ini berbuat syirik dan dia nggak taubat sampai dia mati. Kemudian pahala itu bisa hangus juga karena kezoliman. Kan kita pernah dengar baca orang yang pailit ya di hari kiamat. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang pailit? Kemudian para sahabat menjawab, ya sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Orang yang pailit itu orang yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya uang. Kemudian Nabi menjelaskan, orang yang pailit itu orang yang di hari kiamat membawa pahala ini, pahala sholat, pahala puasa, pokoknya pahalanya banyak. Ya, akhirnya orang ini ketika di dunia dia suka mencaci maki, suka mencela, suka ini, menzalimi orang, pahalanya diambil diberikan kepada orang yang dizalimi tadi. Ini juga menghancurkan pahala, menghanguskan pahala, mengurangi pahala. Adapun yang kita bahas ini menghanguskan pahala di amalan yang dilakukan tadi, bukan seluruh pahala. Misalnya orang mengungkit-ungkit sedekah, mengungkit-ungkit pemberian, maka yang dihapuskan pahala di sini pahala sedekahnya saja. Pahala sholat tidak dihapuskan, pahala baca Quran enggak dihapuskan, pahala umrohnya enggak dihapuskan. Jadi ayat ini, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti hati si penerima sedekah. Ini menghapuskan pahala ini khusus dalam masalah sedekah. Ya, dalam masalah sedekah. Kemudian Nabi SAW bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Ada 3 kelompok, ya 3 golongan manusia, la yukallimuhumullah, yang tidak diajak bicara oleh Allah, wa la yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada mereka, wa la yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, wa lahum adabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi dalam hadis ini ada 4 ancaman. Ya, ini bukan main-main, ini luar biasa. Ancamannya ini berat. Yang pertama, tidak diajak bicara oleh Allah. Yang kedua, Allah tidak melihat kepada mereka. Yang ketiga, Allah tidak mensucikan mereka. Yang keempat, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa 3 golongan ini? Kok sampai diancam dengan 4 ancaman tadi? Nabi mengatakan, al-musbilu izarahu, yaitu orang laki-laki yang berpakaian isbal. Ya, laki-laki yang berpakaian isbal, berpakaian, jadi pakaiannya, celananya, sarungnya itu di bawah mata kaki. Ya, orang yang isbal. Jadi pakaian laki-laki itu pas dengan mata kaki, kalau bisa di atas mata kaki, kalau bisa lagi sebetis. Karena pakaiannya Nabi SAW, sarungnya Nabi itu sampai ke pertengahan betis. Disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, karya Imam At-Tirmizi disebutkan seperti itu. Ya, jadi
batas pakaian laki-laki itu sepas dengan mata kaki, enggak boleh di bawahnya. Kalau di bawah mata kaki maka terdapat ancaman 4 ancaman tadi. Al-musbilu izarahu. Kemudian yang berikutnya Nabi mengatakan wal mannan. Dan mannan ini orang yang suka mengungkit-ungkit apa? Kebaikannya, menyebut-nyebut kebaikannya. Ya. Wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadib. Jadi orang-orang yang mengungkit tadi selain pahala sedekahnya, pahala kebaikannya dihanguskan, juga dia terkena 4 ancaman tadi. Allah tidak mengajak bicara mereka, Allah tidak melihat kepada mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Maka ini mengajarkan kepada kita supaya kita itu menjaga lisan. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan itu kita ungkit-ungkit lagi. Ya. Kita sebut-sebut lagi dan kita menyakiti hati orang yang kita bantu tadi. Kemudian yang ketiga wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Dan seorang penjual yang meluaskan dagangannya dengan sumpah yang dusta, sumpah yang palsu. Ya, ini juga diancam dengan 4 ancaman tadi. Seorang penjual yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah saya ngambil barang ini di sini, padahal enggak ngambil barang di situ. Demi Allah saya ngambil barang ini dengan harga sekian, padahal dia ngambilnya enggak dengan harga itu. Jadi dikit-dikit sumpah untuk apa? Melariskan dagangan. Ini juga diancam dengan 4 ancaman tadi. Kemudian di dalam hadis yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, salah satun la yaqbalu Allahu minhum sarfan wala adlan. Ada 3 golongan manusia yang dimana Allah tidak akan menerima amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah. Ya. Akun, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa mannan, dan orang yang suka menyebut kebaikan-kebaikannya yang telah diberikan kepada orang lain. Wa mukadzibun bil qadar, dan orang yang mendustakan takdir. Ya. Jadi ini juga ancaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan dari orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan kepada orang lain. Ya. Kemudian ini yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab kalau ada. Sebetulnya kalau kita mau merenung, ya, yang butuh sedekah itu siapa? Apakah orang miskin atau orang kaya? Atau dua-duanya? Atau dua-duanya ya? Jadi orang kaya itu ketika dia membantu bersedekah, maka dia butuh pahala. Dia butuh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, seandainya, dan ini Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa. Allah mampu menjadikan semua orang itu kaya, kan begitu? Sehingga enggak ada yang butuh. Kita mau sedekah bingung, mau sedekah mau semuanya pada sudah pada kecukupan, pada kaya semuanya. Ya. Sehingga jadi kalau ketika Allah mentakdirkan ada orang yang diberikan kekayaan, ada orang yang pas-pasan, ada kekurangan, ini supaya di situ ada ibadah sedekah, ada ibadah zakat. Ya. Ada infak dan sebagainya. Jadi kalau kita bersedekah, itu tanamkan saya yang butuh pahala sedekah. Jadi butuhnya orang kaya terhadap pahala itu melebihi kebutuhan orang miskin kepada uang yang disedekahkan tadi. Seperti itu. Ya, kebutuhan orang kaya terhadap sedekah, pahala sedekah itu melebihi kebutuhan orang miskin terhadap makanan dan minuman tadi. Ya. Sehingga kalau orang kaya itu menanamkan seperti itu, maka dia tidak akan ujub, dia tidak akan sombong, dia tidak akan mengungkit-ungkit pemberiannya tadi, insyaallah. Ya. Insyaallah dia tidak akan mengungkit-ungkit. Kenapa diungkit-ungkit? Dia yang butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Toh kita atau orang kaya itu bisa bersedekah, itu Allah yang ngasih rezeki, kan begitu? Ya, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih, Allah yang menitipkan harta, Allah yang memudahkan kita untuk bersedekah. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kita nggak mungkin sedekah. Wong yang namanya manusia itu suka kepada harta, cinta kepada harta. Itu Allah sebutkan, Allah yang menciptakan manusia, dan Allah yang maha tahu karakternya manusia itu kayak gimana. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian menyukai harta dengan kecintaan yang mendalam. Ya. Jadi kalau ada orang itu mau zakat mal, mau infak, mau sedekah, ini Allah yang menggerakkan, Allah yang ngasih hidayah. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin orang ini sedekah, itu nggak mungkin berjamaah. Ya, karena sifat dasarnya manusia, tabiatnya manusia itu suka harta. Ya. Kemudian
Kalau orang kaya itu berpikir sedekah ini saya yang butuh, saya butuh pahala, harta ini Allah titipkan kepada saya, ya, maka saya butuh pahala. Dengan sedekah ini saya akan terhindar dari sifat pelit, kan begitu, ya. Jadi kalau saya nggak sedekah nanti saya terkena penyakit pelit ini berbahaya, ya. Maka dengan demikian insya Allah orang itu tidak akan mengungkit-ungkit pemberiannya, ya. Begitu pula misalnya kalau ada orang minta tolong sama kita, ya sudah kita bantu, ikhlas, ya, komitmen saya membantu ini ikhlas dalam hati kita, ya. Saya nanti tidak akan mengungkit-ungkitnya nanti di masa yang akan datang, ya. Karena kalau ada orang yang butuh kepada kita minta tolong, maka ini Allah mudahkan kita untuk dapat pahala, ya. Allah mudahkan kita untuk dapat pahala dengan adanya orang yang minta tolong kepada kita, entah itu orang ini mau utang, ya, kita utangi tanpa riba, ya. Orang ini misalnya sakit, kemudian kita antar ke rumah sakit, kita antar ke puskesmas, pokoknya apapun urusan-urusan orang lain kalau kita mudahkan, maka itu akan mengundang pahala dari Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita tidak mengungkit lagi. Kita tidak menyebut-nyebut lagi. Ya. Termasuk orang tua gedeno anak itu kan memang tanggung jawab, kan begitu. Ya, jangan diungkit-ungkit. Kalau seandainya, ya kan kita nggak tahu anak kita durhaka. Kita diuji dengan anak durhaka. Kalau dulu kamu nggak saya gedeno, mati kan gitu, jangan. Loh, memang tanggung jawabnya orang tua kan seperti itu, membesarkan anak. Ya. Meramut anak, kan begitu. Seandainya nanti anak ini enggak taat, enggak nurut, bahkan durhaka, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal kita bagaimana menyikapinya dengan sabar, terus ngasih nasihat, terus kita doakan. Tapi jangan pernah mengungkit kebaikan kita termasuk kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang menambahkan atau yang bertanya, kita persilakan terkait dengan pembahasan ini.